yuhyikum tahiyatan mubarakatan wassalaman atiran min indillah tahiyatul islam tahiyata ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala azza wa jalla aidan wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, arsyadakumullah. Yang sangat kami hormati segenap pimpinan baik di Yayasan Rumah Sakit Islam Klaten ataupun para pimpinan di direksi, khususnya para pengurus kerohanian Islam, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, segenap pegawai atau karyawan di Rumah Sakit Islam Klaten yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas begitu banyak kenikmatan, begitu banyak karunia, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita semuanya, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kita hitung-hitung kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak mungkin bisa. Lebih-lebih adalah kenikmatan iman, kenikmatan Islam, termasuk kenikmatan yang Bapak Ibu sekalian rasakan, kenikmatan bisa bekerja di sebuah lembaga Islami, bisa bekerja di rumah sakit Islam. Ini kira-kira kenikmatan atau bukan, Bapak Ibu? Merasa beruntung, merasa bersyukur atau tidak bisa kerja di RSI Klaten? Ada yang masuk RSI karena terpaksa, mungkin daftar rumah sakit yang lain nggak keterima, kemudian udahlah nggak apa-apa RSI aja. Insya Allah nggak ada ya. Betapa besar nikmat bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pertama bisa kerja di rumah sakit.
Karena bekerja di rumah sakit bukan sekedar semata-mata bekerja, mencari nafkah atau melaksanakan tugas, tetapi irisannya dengan ibadah itu sangat besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menolong seorang hamba selama seorang hamba tersebut senantiasa menolong saudaranya. Sedangkan apa yang Bapak Ibu lakukan di rumah sakit yang penuh berkah ini adalah sebuah proses aunul abd, menolong para hamba, menolong sesama saudara, menolong sesama manusia. Dari petugas yang jaga loket parkir misalnya, ya tiba-tiba datang ambulan, buru-buru nih orang harus segera diselamatkan. Ini kalau sadar sama tidak sadar itu udah beda. Kalau yang nggak sadar bahwasanya dia sedang berjuang di sebuah rumah sakit yang di sini adalah sarana ibadah yang sangat luar biasa, mungkin nyantai-nyantai saja atau sambil pegang HP gitu ya, atau agak dicuekin. Tapi kalau yang sadar betul-betul ini menolong nyawa manusia, bagaimana secepatnya, bagaimana semaksimal mungkin bisa membantu. Begitu juga Pak Satpamnya di UGD gitu ya. Kalau cuma menjalankan tugas saja tanpa kesadaran bahwasanya ini menolong manusia, ya mungkin kelemar-kelemar gitu ya, nyantai, atau mungkin sambil cemberut. Begitu juga dokter-dokternya, perawat-perawatnya, ya semuanya di loket. Ya. Kalau kita sadar bahwasanya tempat kita bekerja ini bukan hanya sekedar bekerja saja, tetapi ini sarana untuk menolong sesama hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan kita senantiasa menolong hamba Allah ini, Allah akan menolong kita. Pasti akan berbeda rasanya. Ya, pasti akan berbeda. Orang baik itu dokternya, perawatnya, satpamnya, ya, dan petugas-petugas yang lain yang punya kesadaran ini pasti akan melaksanakan tugas itu dengan penuh totalitas, dedikasi, dan pasti dengan penuh senyuman. Boten merengut gitu. Mungkin pasien pun loro, dia sudah darurat, diperenguti sisan. Itu udah musibahnya bertubi-tubi. Apalagi kalau sudah dioper sana sini. Habis tanya di sini disuruh ke sana. Ke sana disuruh ke sini lagi. Ke sini disuruh ke sana lagi. Ini bukan curhatan konsumen. Tapi ini saya sampaikan ke semuanya karena saya juga memberikan pembinaan di rumah sakit yang lain, di Tegal Yoso, di RSJ, di Karimah Utama, di ortopedi. Kesempatan bekerja di rumah sakit itu adalah nikmat yang luar biasa. Ya, maka tolong Bapak Ibu sekalian sadari betul nikmat ini ketika Anda semua melayani orang-orang yang butuh untuk dilayani, menolong orang-orang yang butuh untuk ditolong.
itu tolong lakukan dengan penuh keikhlasan, lakukan dengan penuh ketulusan, dengan penuh senyuman, dengan semangat menolong hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan itulah insya Allah Allah akan memudahkan urusan kita. Allah akan melapangkan hidup kita. Jadi sempitnya, stresnya, gawatnya, daruratnya, gentingnya itu jenengan cuma di rumah sakit aja. Begitu di rumah, ya alhamdulillah urusan lancar semua. Urusan sekolah anak-anak lancar semuanya. Urusan masyarakat lancar semuanya. Ya, karena sudah habis di rumah sakit ini, dan itu diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Saya pengen sebenarnya seperti jenengan semua, ya, terlibat tiap hari bantu orang, gitu ya. Kemudian puas rasanya ketika pasien itu keluar dari kamarnya dengan wajah senyum, sumringah, tertolong, keluarganya juga berterima kasih kepada kita. Itu kepuasan batin yang luar biasa, yang ini tidak dimiliki oleh orang lain yang tidak bekerja di rumah sakit atau layanan kesehatan yang lain. Apalagi ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, di rumah sakit Islam. Bukan rumah sakit biasa, tetapi rumah sakit Islam. Ini juga kenikmatan yang penting untuk disyukuri. Ya. Kalau jenengan ini kerja di rumah sakit Islam, setidaknya ya, masalah ubudiyah, masalah ibadah itu diperhatikan, diberi kelonggaran. Bapak-bapak butuh sholat, diberi kemudahan. Sholat Jumat, gimana caranya diatur untuk bisa tetap terlaksanakan. Yang ibu-ibu misalnya untuk bisa pakai jilbab, menutup aurat, malah wajib ya kalau di RSI ya. Kurang enak apa? Di saat dokter-dokter yang lain, para medis yang lain untuk bisa maksimal menjalankan ibadahnya, menjalankan agamanya, menjalankan syariat itu tidak semudah jenengan-jenengan itu. Apalagi kalau rumah sakitnya rumah sakit non Islam. Apalagi kalau rumah sakit di luar negeri, yang kadang mereka nggak mau tahu, ya terpaksa mereka harus sholatnya ngumpet-ngumpet. Buka puasa, mana ada buka puasa bersama kayak gini. Kita juga kadang diundang ngisi kajian di Thailand, di Taiwan, ya. Pekan depan di Jepang, tapi online, Pak. Pernah juga di Inggris, ada komunitas perawat di Kuwait. Nah ini Kuwait, ya, Qatar ini lagi butuh banyak perawat. Ini seharusnya nggak disampaikan di sini ya, nanti malah pada pindah. Ya, itu masya Allah keluhannya macam-macam, mau sholat aja susah. Ya, apalagi kayak di Hong Kong. Sebagian di Taiwan, sebagian di Thailand, pakai jilbab itu bukan perkara mudah. Nah, jenengan ini kerja di rumah sakit Islam. Jangankan untuk melaksanakan syariat Islam, ya bertanggung jawab masing-masing, malah disuruh-suruh. Diingatkan ada divisi khusus kerohanian Islam, dibuat kajian-kajian seperti ini. Jadi benar-benar sebagai pengkabulan dari doa kita yang terus-menerus kita lantunkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dapat hasanah dunia dan akhirat.
Bukan cuma kerja di sini tapi juga ibadah. Nah, ini kenikmatan yang kadang kalau tidak diingatkan itu kita lupa. Ya, akhirnya berangkat kerja dari rumah ke tempat kerja loyo, lemes, kurang semangat. Ya, apalagi yang bagian bagian ruang jenazah ada nggak? Ketemu mayat lagi. Wah, itu pahalanya paling besar. Orang yang paling dekat dengan akhirat itu petugas ruang jenazah. Dzikrul maut terus. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang harus kita syukuri. Apalagi kalau kita hubungkan dengan kompetisi. Bahwasanya kita umat Islam, rumah sakit Islam, ini sering saya sampaikan ke rumah sakit Islam. Ketika antum bekerja profesional di rumah sakit, hingga kemudian rumah sakit ini benar-benar menjadi rujukan masyarakat, mendapat bintang berapa itu Pak? 5 paripurna. Di sini udah paripurna ya, sudah lama ya. Ya. Itu menjadi kebanggaan umat Islam. Perjuangan antum ini bukan hanya perjuangan bagaimana menyelamatkan orang sakit, bagaimana menolong orang yang butuh pertolongan, bukan hanya sekedar mencari nafkah, tetapi antum ini juga mujahidah yang berjuang. Karena apa? Kita ini berkompetisi loh Pak. Ketika Anda serius bekerja, ini akan meningkatkan prestasi rumah sakit, akan meningkatkan kualitas rumah sakit. Jadi kondang rumah sakit Islam Klaten jadi rujukan. Masyarakat percaya kepada kita. Apalagi kalau ditambah harganya murah. Nah, ini perjuangan yang lain lagi nanti. Itu urusan yayasan. Ya. Daripada kemudian masyarakat kita atau umat kita, saudara kita sesama muslim harus ke rumah sakit yang lain. Ya. Boro-boro ada kerohanian Islamnya yang datang doain. Yang ada tanda ya, di kamarnya. Boro-boro nyetel televisi, yang keluar adalah murotal. Gitu. Yang ada singup, malaikat pada nggak mau masuk. Ini teman-teman sekalian, betapa posisi jenengan, saya ingin mengingatkan, posisi jenengan bekerja di rumah sakit Islam ini ya, kenikmatan di atas kenikmatan dan bagian dari perjuangan yang harus dihayati ya, yang harus disadari. Sholawat dan salam ini baru mukadimah. Sholawat dan salam tak jemu-jemunya kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah kita, uswah kita, tauladan kita semua yang telah mencontohkan kepada kita bagaimana mengisi bulan Ramadan. Kami dimintai panitia untuk menyampaikan tentang tema Al-Quran. Bagaimana kita bisa mendekatkan diri kita dengan Al-Quran di bulan pengampunan. Ini menjadi penting sekali, bukan sekedar karena sebagai pegawai, sebagai pejuang di rumah sakit Islam, harusnya nilai-nilai Islam itu benar-benar terinternalisasi pada diri kita. Tetapi ini soal bagaimana kita memanfaatkan momentum Ramadan ini semaksimal mungkin untuk bisa dekat dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangkaian ayat yang berkaitan dengan Ramadan telah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi
wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, syahrul Ramadan, di mana bulan Ramadan ini adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'anul Karim. Para ulama berbeda pendapat apa yang dimaksud dengan Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Apakah Al-Quran itu benar-benar semuanya diturunkan di bulan Ramadan, atau awalnya saja diturunkan di bulan Ramadan? Ini para ulama menjelaskan, ada yang berpendapat bahwasanya yang dimaksud syahrul Ramadan, ya, yang unzila fihil Quran, diturunkan padanya Al-Quran, itu adalah permulaan turunnya ayat Al-Quran. Permulaan turunnya ayat Al-Quran, di mana Al-Quran itu diturunkan pertama kali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau sedang bertahannuts, sedang berkontemplasi, sedang menyendiri di gua Hira, di Jabal Nur. Turunlah 5 ayat pertama dari surah apa? Al-Alaq. Ya, Iqra. Nah, itu permulaan turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Setelah itu Al-Quran itu turun tidak hanya di bulan Ramadan, turun di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sesuai dengan sababun nuzulnya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan unzila fihil Quran, itu adalah turunnya Al-Quran ke Lauhul Mahfuz, satu kitab full, itu terjadi pada bulan Ramadan. Karena turunnya Al-Quran itu kan bertahap, bapak-bapak, ibu-ibu. Dari Baitul Izzah ke Lauhul Mahfuz itu satu kitab full 30 juz. Kemudian turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara munajjaman, secara berangsur-angsur, itu sesuai dengan tadi sababun nuzulnya. Nah, ini yang dimaksud dengan apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini makna yang sama yang terkandung dalam surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi Ramadan ini adalah bulan yang istimewa, syahrul Quran. Yang kalau kita perhatikan riwayat-riwayat yang ada menjelaskan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan ini melakukan tadarus Al-Quran langsung bersama malaikat Jibril. Murojaah, deres kalau bahasa kampungnya. Tadarusan sudah menjadi bahasa kita. Khusus di bulan Ramadan ini sama malaikat Jibril. Kemudian kalau kita perhatikan bagaimana para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu begitu semangat untuk membaca Al-Quran. Para salafus soleh berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran. Ada yang bisa hatam Al-Quran selama 1 bulan 3 kali. Ada yang bisa hatam 5 kali. Ada yang bisa hatam 10 kali. Ada yang bisa hatam 30 kali, Pak.
Berarti sehari hatam sekali. Bahkan diriwayatkan Umar ibnul Khattab, kemudian juga Al-Imam Asy-Syafi'i itu bisa hatam Al-Quran satu Ramadan itu 60 kali. Berarti sehari hatam 2 kali. Gimana itu cara bacanya? Bapak-bapak, kita survei, ada yang sudah hatam? Yang sudah hatam angkat tangan, akan dapat hadiah dari panitia. Ada yang sudah hatam 3 kali? 2 kali? 1 kali ibu-ibu ada yang sudah hatam? Ini bagian kasir ini seharusnya hatamnya 5 kali. Karena sambil nunggu tengok-tengok. Kecuali kalau pas lagi perpegan. Siapa lagi yang longgar-longgar? Bagian apa lagi? Kamar mayat. Kamar mayat tiap hari jangan yang dibaca Yasin doang. Kerohanian. Nah. Kerohanian ini khatam 5 kali kayaknya sudah. Apakah boleh? Boleh. Khusus di bulan Ramadan itu boleh kita memperbanyak hatam, bahkan sehari hatam berkali-kali boleh. Di luar bulan Ramadan ada aturannya, nggak boleh kita menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Tapi di bulan Ramadan khusus itu boleh. Bahkan Imam Malik rahimahullah khusus di bulan Ramadan itu beliau sengaja libur, nggak ada kajian. Saya maunya juga kayak gitu. Ramadan itu nggak ada kultum, kulsum, apalagi, ya, kuliah tarawih, macam-macam itu. Ini kalau Ramadan satu-satu malah, waduh, dieret-eret, diseret sana, ditarik sana, tarik sini. Ya, tapi gimana lagi, mumpung umat lagi semangat gitu. Kalau Imam Malik itu sengaja libur pengajian. Imam Malik ini adalah imam Darul Hijrah, imam Madinah ketika itu. Khusus di bulan Ramadan itu beliau nggak ada meriwayatkan hadis, nggak ada kajian. Biar apa? Biar bisa fokus baca Al-Quran dari mushaf. Nggak ada aktivitas yang lain. Ya, tapi jangan nanti ditafsirkan Ramadan pray, libur. Ya, nanti gimana, siapa yang nolong orang-orang sakit? Bisa tetap jenengan semuanya bekerja, bertugas, tapi sambil baca Quran. Ya. Sambil pegang mushaf. Kalau pegang mushaf kan kelihatan ya. Nanti jadi kelihatan nggak profesional. Sekarang ini kan mushaf sudah banyak di HP Android itu tinggal di download. Kalau capek baca bisa dengerin. Ya, pakai earphone boleh nggak Ustaz? Di petugas parkir itu sambil nunggu pakai dengerin. Ya. Manfaatkan betul-betul. Karena ini merupakan syahrul Quran. Membaca Quran di luar bulan Ramadan itu pahalanya dahsyat sekali. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa membaca 1 huruf saja dari Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. Dan 1 kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harf. Rasulullah tidak bermaksud alif lam mim itu 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi kalau kita baru baca alif lam mim, itu sudah dapat berapa kebaikan ibu-ibu? 30.
Enak banget, apalagi kalau 1 halaman, apalagi kalau 1 juz. 1 huruf dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Apalagi kalau itu kita laksanakan di bulan Ramadan. Itu baru baca. Gimana Ustaz kalau capek baca, kalau lagi sibuk? Ya, sopir ambulan mana sopir ambulan? Hah? Lagi tugas, lagi ngabuburit. Sopir ambulan itu sambil nyetir dengerin murotal. Apakah pahalanya sama? Sama insya Allah. Apakah Rasulullah mencontohkannya? Rasulullah zaman itu belum ada ambulan. Tapi Rasulullah mencontohkan bahwasanya beliau mendengar bacaan Al-Quran dari orang lain, itu mencontohkan. Bagaimana beliau meminta kepada sahabat siapa? Anas bin Malik untuk dibacakan Al-Quran. Sampai para sahabat bertanya, "Aqra'u 'alaikal Qur'an wa 'alaika unzil ya Rasulullah?" Apakah aku bacakan kepadamu Al-Quran padahal Al-Quran itu diturunkan kepadamu wahai Rasulullah? Tetap minta dibacakan, itu Rasulullah. Nah, maka bapak-bapak, ibu-ibu, selain kita punya target khatam baca Al-Quran 30 juz, targetkan juga simak, mendengarkan bacaan Al-Quran dan dikhatamin. Ya. Masya Allah, sekarang di Android itu kita bisa download itu di Play Store, murotal Al-Quran 30 juz. Insya Allah nggak sampai 1 giga, mungkin 1 mega pun sudah cukup gitu. Ya, 1 MB itu sudah cukup. 30 juz. Nanti selesai juz 1 pindah ke juz 2, selesai juz 2 pindah ke juz 3 sampai khatam, nanti balik lagi. Masya Allah. Itu sopir-sopir ambulan itu sekali nganter udah khatam berapa kali dia. Ya daripada ngelangut, ya hidup-hidup sambil menenangkan diri, apalagi malam-malam nyetirin jenazah gitu kan. Ya. Daripada digodain sama jenazah di belakang. Ya. Ini betapa kita untuk dekat dengan Al-Quran itu banyak caranya. Bukan hanya tilawah saja, tapi juga bisa dengan mendengarnya. Dan insya Allah dapat pahala. Karena Al-Quran ini bapak-bapak, ibu-ibu akan benar-benar bisa menjadi penolong kita. Semakin kita dekat dengan Al-Quran, Al-Quran itu akan semakin bisa memberikan syafaat. Rasulullah SAW mengingatkan, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang senantiasa membacanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, bayangkan nanti kalau di hari kiamat, apalagi kalau kita semuanya sudah dikumpulkan di padang mahsyar, ya, matahari diturunkan di atas kepala kita hanya 1 jengkal saja, semuanya tenggelam dengan keringat dosa masing-masing. Apalagi kemudian ketika sudah ditimbang amalan kita dan ternyata amalan kebaikan kita tidak lebih banyak daripada keburukan kita. Dosa kita lebih menggunung daripada kebaikan-kebaikan dan pahala kita. Kita bayangkan di hari kiamat itu, faida ja'atis shakhah. Ketika telah datang hari kiamat, yauma yafirrul mar'u min akhi. Orang itu sudah gak peduli lagi dengan saudaranya, wa ummihi wa abi, gak peduli lagi dengan ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, gak peduli lagi dengan istri dan anaknya.
Apalagi dokter sama pasiennya udah seraurus. Perawat apalagi. Itu ya. Wes karepmu urusan dewe-dewe. Nggak peduli lagi. Likullim ri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang ketika itu pusing dengan urusan masing-masing, khawatir dengan nasib masing-masing, takut akan masuk surga atau masuk neraka. Gimana amalanku cuma segini? Di saat itulah yang bisa kita harapkan adalah syafaat. Syafaat ini bisa datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan banyaknya sholawat yang kita lantunkan, dengan ittiba'us sunnah yang kita lakukan. Di sisi lain ada pihak yang lain yang bisa memberi syafaat kita adalah Al-Qur'an. Al-Quran ini nanti akan menjelma menjadi makhluk yang mendatangi kita, menawarkan pertolongan, dan kita terkaget-kaget. Siapa kamu? Aku adalah Al-Quran yang dulu senantiasa engkau baca. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu, Al-Quran ini juga akan bisa menentukan di tingkatan surga mana kita nanti akan tinggal. Karena setiap kita yang orang mukmin, yang bersyahadat, yang tetap memegang teguh la ilaha illallah sampai akhir hayat kita, itu semuanya pasti masuk surga. Ya. Meskipun beda-beda, ada yang biduni hisab, ya, langsung masuk surga tanpa hisab. Ada yang harus lewat neraka terlebih dahulu. Tapi barang siapa yang dalam hatinya ada mithqala dzarrah, ya, meskipun hanya sekecil sebiji sawi, keimanan, itu pasti akhirnya nanti masuk surga. Nah, di surga mana dia nanti akan tinggal, salah satu yang menentukan adalah banyaknya tilawatul Quran kita di dunia. Berdasarkan hadis sahih, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi. Kama kunta taqra'uha fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Akan dikatakan kepada orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, iqra wartaqi. Ya, bacalah sebagaimana engkau dulu membacanya di dunia, dan teruslah naik ke tingkatan-tingkatan surga. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, al-jannatu darajat. Surga itu berderajat-derajat, bertingkat-tingkat. Sebagaimana an-naru darokat. Sebagaimana neraka itu bertingkat-tingkat, darokat itu tingkat tapi ke bawah. Nah, nanti kita itu mau di tingkatan mana di surga, salah satu penentunya adalah banyaknya tilawah kita. Karena berdasarkan hadis ini nanti akan dikatakan kepada para sahibul Quran, orang-orang yang senantiasa dekat sama Al-Quran, sambil jaga pasien, baca Al-Quran, sambil nunggu pasien bayar, baca Al-Quran, sambil nunggu parkir, baca Al-Quran, sambil nyetir ambulan, dengerin Al-Quran. Nah, ini sahibul Quran, orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Akan dikatakan kepada mereka, bacalah sebagaimana engkau dulu membaca di dunia. Kalau di dunia ini kita banyak baca Al-Quran, berarti kita nanti di akhirat bacanya panjang. Dan sambil membaca itu kita akan diangkat naik ke atas. Kalau di dunia ini bacanya juz 30 terus, ya udah selesai juz 30 udah berhenti di situ, langsung masuk surga di tingkatan itu. Apalagi cuma kulhu tok, ya, trikul. Nah, baru baca trikul, baru sebentar udah berhenti gitu kan, langsung masuk. Tapi kalau Masya Allah 30 juz, dibolan-baleni, dikhatamin, dimaknai, ditadaburi, diamalkan, ini terus menerus sampai nanti mentok masuk surga. Ini begitu dahsyat ya, interaksi dengan Al-Quran Karim.
Sebaliknya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita ini jauh dari Al-Quran, sebagaimana dalam ayat yang tadi kita bacakan, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Barang siapa yang berpaling dari zikir kepadaku, zikri di sini ada yang mengartikan adalah zikir mengingat Allah. Ada juga yang mengartikan berpaling dari Al-Quran. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, maka baginya kehidupan yang sempit. Jadi kebalikannya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita itu dekat dengan Al-Quran, mengalokasikan waktu yang banyak untuk Al-Quran, kehidupan kita akan mempunyai kehidupan yang luas. Ini janji Allah dan sudah banyak dibuktikan. Ya. Dan Bapak Ibu sekalian bisa membuktikannya sendiri. Semakin orang itu menghabiskan waktu lebih banyak untuk Al-Quran, itu waktunya bukan berkurang, tapi waktunya bertambah. Nah, gimana itu? Logikanya gimana itu? Ya. Kalau kita alokasikan waktu yang lebih banyak untuk Quran, logikanya kan waktunya berkurang. Gue nyambut gawe jadi berkurang. Buat berkeluarga, bermasyarakat, buat piknik, buat dolan, buat healing, kan jadi berkurang. Tapi kok sebagaimana yang Allah janjikan malah bertambah dari sisi keberkahannya. Orang yang hidupnya dekat dengan Al-Quran itu hidupnya, bahasa Jatinomnya, saya asli Jatinom, ya, itu hidupnya temoto. Ngertos temoto? Ya, tertata. Hidupnya tertata, teratur. Ini saya menyaksikan betul banyak, karena kita di pesantren tahfidzul Quran. Anak-anak itu kita wajibin ngapal Al-Quran. Kalau nggak sesuai target nggak naik kelas. Kalau dipikir-pikir kan belajarnya jadi berkurang, iya kan? Tapi malah prestasinya naik terus. Juara nasional juga dapat. Bahkan sekolah-sekolah yang pelajarannya nggak ada Qurannya, yang pelajarannya pelajaran agamanya 2 jam tiap pekan, itu kalah prestasinya. Itu karena apa? Semakin banyak kita mengalokasikan waktu untuk Al-Quran, hidup kita itu akan semakin luas. Tapi semakin kita berpaling dari Al-Quran, jangan dikira kemudian hidup kita semakin luas. Tidak, sempit. Kelihatannya nganggur tapi nggak ada hasilnya. Kelihatannya waktunya banyak, longgar, tapi nggak ngopo-ngopo. Nggak ada yang cementel gitu ya bahasanya. Ini karena Al-Quran ini berkahi, ya. Al-Quran ini berkahi. Ini bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, semakin kita berpaling itu semakin sempit. Bukan hanya sempit hati kita karena tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak hari-hari ini kita mendapatkan berita menyedihkan, gitu ya. Anak-anak muda, masya Allah nih, mas-masnya muda-muda. Ya, begitu mudah mereka frustasi. Kemarin baru saja di Semarang, ya, seorang perempuan menjatuhkan diri dari apartemen lantai 9 atau lantai 10 ya. Hanya karena putus pacar, ya, patah hati. Ada banyak artis-artis yang kelihatannya bergelimang harta, bergelimang popularitas, ada masalah dikit narkoba. Bahkan negara-negara maju sekalipun, seperti di Jepang, seperti di Amerika, mereka sekarang mendapatkan fenomena masyarakat mereka adalah masyarakat yang rapuh secara spiritual.
Hingga kemudian angka bunuh dirinya tinggi. Sampai di Jepang itu, kata teman-teman di sana, disediakan jembatan khusus untuk bunuh diri. Daripada ini orang-orang pada ngelalu, pada bunuh diri, teng teplok sembarangan tempat, gitu ya. Teng teblok gitu ya, sembarangan tempat. Ini disediakan wes kowe nek arep bunuh diri nyang kene wae gitu. Berkumpul di satu tempat gitu. Sampai ada jembatan khusus. Karena fenomenanya memang seperti itu. Masyarakat yang rapuh. Kalau istilah sekarang generasi stroberi. Ya. Yang ada masalah dikit udah stres. Frustasi, narkoba, bunuh diri. Itu karena apa? Hidupnya sempit. Ma'isyatan dongkah tadi. Ada masalah dikit mudah keruh, mudah putus asa, mudah frustasi. Gak pernah dimasuki dadanya ini dirongga, tenggorokannya ini ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dari sisi nafsiyah, psikologis. Belum lagi kemudahan urusan, lancar urusan semuanya. Ya, coba bapak-bapak, ibu-ibu, ya 1 minggu saja, ini percobaan 1 minggu ini ya, dari besok sampai 1 minggu yang akan datang, jenengan targetkan khatam Al-Quran, perbanyak baca Al-Quran. Kalau 6 hari khatam Al-Quran berarti 5 juz 1 hari. Setelah itu seminggu jenengan nggak baca Quran. Bandingkan antara keduanya. Bagaimana kondisi kejiwaan kita, bagaimana urusan pekerjaan kita, bagaimana hubungan kita dengan suami atau istri kita, dengan anak-anak kita, dengan tetangga kita, dengan atasan kita, dengan bawahan kita. Bedakan. Ya. Ini sesuatu yang sangat penting untuk kita perhatikan, betapa kedekatan kita dengan Al-Quran ini akan membawa kemanfaatan, kebaikan, dan berkah yang pasti. Karena apa? Al-Quran ini sebagaimana yang Allah tegaskan, kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Al-Quran ini kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah. Berkah niku napa to, Pak? Hah? Berkah itu apa? Berkah itu kalau kita sering dengar ada mie ayam barokah, ada bengkel berkah jaya, ada apa lagi? Ya. Berkah sedot WC. Ya. Janjane berkah niku nopo? Berkah itu kata para ulama al-khair al-katsir al-mutazayid, kebaikan yang banyak dan terus menerus bertambah. Ada juga yang mendefinisikan dengan al-khair al-ilahi, kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala fi syai'in, yang melekat pada sesuatu. Yang mana kalau faktor barokah atau kita sebut dengan faktor ba itu melekat pada sesuatu, itu akan membawa kemanfaatan dan kemaslahatan yang banyak meskipun sesuatu itu sedikit. Gampangannya gini, saya dulu selama kurang lebih 12 tahun di Madinah sering membimbing orang-orang kaya, Pak. Menteri pernah, ya, wali kota itu udah biasa, anggota dewan itu udah biasa. Bos-bos saya pernah bimbing termasuk 10 orang terkaya di Indonesia. Kalau saya sebut namanya jenengan pasti tahu, punya televisi, punya bank. Itu kalau umroh sama istrinya pakai private jet. Ibu-ibu pernah naik private jet? Odong-odong pernah. Private jet penumpangnya cuma berdua, dia sama istrinya. Kalau di Jeddah itu, landing itu bandaranya sendiri khusus. Ada juga pernah kita bimbing anak mafia minyak. Kalau saya sebut namanya pasti tahu jenengan. Kaya raya. Itu
kalau pas lagi umroh, sopirnya 3 di bawah semua. Dia punya anak 1, pembantunya 2 di bawah semua. Yang satu tugasnya ganti pampers, yang satu tugasnya nyuapin. Saking sugih. Itu Masya Allah kaya raya. Tapi kalau kita dengar curhatan mereka, ya, atau kalau mereka lagi request minta didoakan, Ustaz tolong doakan, anak saya kena narkoba. Ada lagi yang minta didoakan, Ustaz tolong doakan suami saya selingkuh. Ada juga itu, ya, komisaris BUMN, istrinya Japri, Ustaz tolong didoakan suami saya ketangkep KPK. Itu meskipun kaya raya, tapi killatul barokah itu kayak gitu. Ada aja masalah. Hidupnya nggak bahagia, kayaknya bahagia kita. Sebaliknya, kita beberapa waktu yang lalu dengar ada seorang guru honorer. Sudah guru honorer lagi. Kalau perawat ya lumayan, dokter apalagi gitu ya. Paramedis lumayan lah. Tapi kalau guru honorer lagi, saya tahu Pak, karena saya guru. Ya. Di pelosok Sulawesi sana seorang guru honorer anaknya 14. Di sini ada yang anaknya 14? Anaknya 14. Tapi Masya Allah tabarakallah, anaknya 14 itu soleh, solehah semua, hafid Quran semua Pak. Dan ketika diwawancarai televisi itu wajahnya senyum sumringah, gak terlihat beban sama sekali. Sangat berbeda ketika saya membimbing pejabat-pejabat itu di Mekah dan Medina. Yang ada kelihatannya stres, ya, suntuk gitu ya. Itu berkah itu seperti itu. Berkah itu kalau melekat pada sesuatu, meskipun itu sedikit akan membawa kemanfaatan yang banyak, akan membawa kemaslahatan yang banyak, akan membawa kebahagiaan. Dan itu ada pada Al-Quran. Jadi jenengan kalau mau ngalap berkah nggak usah capek-capek. Ya, pergi sana, pergi sini, cari wali sana, wali A, wali B. Ya, itu kalau kita dengar di YouTube itu kan bingung sendiri kita ya. Ada yang bilang bid'ah, ada yang bilang khurafat, bahkan ada yang nuduh syirik dan lain sebagainya. Wah, mumet Ustadz kalau baca YouTube atau dengerin ceramah di YouTube. Nah, daripada kita bingung ngalap berkah yang benar-benar berkah itu seperti apa, ya nggak usah ikut berpolemik, nggak usah ikut bingung, udah pastikan keberkahan itu ada dalam Al-Quran. Ya, semakin kita dekat dengan Al-Quran, semakin berkah. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, karena waktu jualah yang membatasi kita, ya pesan saya, tolong benar-benar dalam momentum Ramadan ini dekatkan diri kita dengan Al-Quranul Karim, ya. Targetkan untuk khatam Al-Quran, ya, syukur-syukur bisa membaca terjemahannya, memahami maknanya dan mengamalkannya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Aku lumat tasmaun, billahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah, billahi fisabil haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.